Kita masih membicarakan mengenai sensor menyensor dan juga wewenang yang namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang mungkin mempunyai standar-standar moral tertentu untuk menilai kira-kira mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Di kita ini masih diperbolehkan siaran live sebenarnya. Kalau di beberapa tempat di luar, kalau tidak salah itu mereka ada jeda waktu untuk jadi live on tape. Maksudnya tuh jadi ada jeda beberapa detik untuk supaya kalau 30 detik ya. Tapi sementara beberapa yang jadi permasalahan adalah beberapa televisi yang menyatakan sebagai televisi berita seperti itu. Kadang-kadang dia memberikan satu running text yang dihadirkan berhari-hari malah berminggu-minggu untuk menunjukkan. Karena kalau misalnya setiap perkataan yang salah yang kita sebutkan secara terus-menerus dalam waktu 30 hari menjadi sebuah kebenaran pada akhirnya. Itu yang tidak boleh terjadi. Itu karena bisa juga berkaitan dengan politik Pak Denny. Betul, makanya politik itu kan sebenarnya politik adalah politik. Tetapi ada satu hal juga mengenai kasus seperti yang terjadi dengan yang namanya kopi Sianinja itu. Sianida Pak. Sianida. Oh Sianida. Sianida. Ya itu juga kan seolah-olah sudah ada penghukuman dari televisi semua orang. Para ahli yang seharusnya dia berbicara di pengadilan, dia mengatakannya di televisi. Seolah-olah memang sudah menyangkakan bahwa Jessica Kumala Wongso itu seolah-olah sudah dituduh bersalah seperti itu. Yang paling rentan itu kan anak-anak Pak Denny. Ya. Banyak tayangan yang di televisi itu tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Saya setuju itu. Seperti apa misalnya Pak yang? Cara membuat pakan ternak, ada tayangan cara membuat pupuk kandang. Kok bunyi krauk-krauk Pak Jarwo? Ini Tasya, Pak lu Jarwo orang lagi lagi makan. ngomong jangan pakai. Ini nggak ada hormatnya sama sekali Ini dengan saya nih orang. Kalau lagi enjoy nonton TV enaknya sambil ngapain? Ngemil. Iya ngemil. Saya lagi Ya. enjoy dengerin Om Jarwo lagi ngomong, makanya saya sambil ngemil. Saya ada satu hal yang agak kontradiksi dengan pemikiran saya. Jadi menurut Bapak tidak layak dikonsumsi. Seperti misalnya tadi apa? Cara membuat pupuk kandang, Terus? cara membuat biogas itu nggak layak dikonsumsi anak-anak. Kan bagus Pak, orang-orang jadi bisa tahu, menginspirasi lah. Ingat Pak Denny, Iya. biogas, pupuk kandang Ya. itu tidak layak dikonsumsi anak-anak. Yang layak dikonsumsi anak-anak itu adalah makanan yang bergizi, sayur-sayuran. Oh anak Bapak makan pakan ternak, iya. Makan kompor, batu bara. Tayangan TV itu kan menjadi sesuatu yang sangat dilihat, terutama konsumen TV itu anak-anak. Contohnya kalau soal perceraian, infotainment nih, tayangan TV. Ada tetangga saya tukang beca, akhirnya ribut sama istrinya, kita tukang beca aja selingkuh. Oh, artis aja kayaknya selingkuh, apalagi kita yang ada kerjaan. Nah Tuh. ini kan yang Itu. dikatakan oleh seorang Narji bahwa tanggung jawab sebagai pelaku di televisi. Artis itu harusnya menjadi contoh untuk keluarganya. Jangan Diplastikin dulu dong. yang terlalu lebar lah, untuk keluarganya. Kalau Gimana? bisa Pak Denny, tayangkan misal yang Infotainment. artis-artis yang beritanya good news gitu Pak Denny. Nah, Jadi good news, pola pikir yang bad news is good news, news. itu dirubah menjadi Menjadi good maknyus. Good news is maknyus. benar. Good Itu. news is maknyus. Iya, jadi berita yang nikmat dan sedap gitu Pak Denny. Berarti semua infotainment kita sarankan untuk yang membawakan acaranya itu orang-orang pilihan. Seperti misalnya Pak Bondan. Supaya setiap beritanya tuh maknyus ya. Ya kan? Kenapa? Mas Hendro. Iya. Rubah-rubah terus Mas nama Rohendi. Gini ya, di TV Indonesia, Nah, kalau ada adegan ciuman, disensor kan? disensor, betul. Tapi kalau ada berita perang, gak disensor. Iya. Jadi di negeri ini, kita dipaksa untuk tidak bisa menerima orang yang saling mencintai. Hmm. Tapi kita dibiarkan melihat orang saling melukai. Ngerti nggak? Hmm. Orang ciuman kan saling mencintai, disensor, nggak boleh. Betul. Tapi kalau orang saling bunuh-bunuhan dalam Ciuman, perang, silahkan dilihat, nggak usah Pak disensor. Rohendi, Pak Pola Rohendi, pikirnya Anda harus ingat kita ini punya anak-anak. Terus? Mereka ciuman itu berpacaran belum diikat oleh tali pernikahan. Tahu dari mana kalau misalnya filmnya memang suami istri Tahu berciuman? saya yang bikin itu. Iya betul. Maksudnya Pak, kalau misalnya udah suami istri juga, Ya tapi memang nggak harus dilihat
ada Dipertontonkan budayanya. juga, cuman Betul. budaya kita kan beda dengan budaya Iya, barat sana. Makanya ini selalu perbedaan karena sensor pasti akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianut si tukang sensornya. Iya. Jadi Kang Denny kalau mau adil, Monyong-monyong. Kang Denny, kalau cuman disensor, berita gambar perang juga disensor. Iya. Jadi saling mencintai dan saling melukai, sensor aja semua. Gak usah pakai antena aja di rumah semua, diblurin aja udah. Betul. Enggak, tapi saya masih aneh juga Berarti barusan. Bapak maunya nonton radio ya Pak ya? Ya dengerin saja siaran lah. Jadi seperti olahraga yang keras, tetapi ada rasa cintanya, itu masih diperbolehkan. Seperti misalnya tinju kan keras, tetapi kan ada rasa, ada pelukannya, dik, pelukan. Itu kan menandakan bahwa olahraga, tapi rasa sayang itu tetap ditumpahkan. Itu olahraga Kang Denny. Gitu. Tapi bisa nggak olahraga matador kayak gitu? Seruduk-seruduk tapi kita pelukan sama banteng, mau? Pelukan itu binatang. Ini maksudnya Nggak sesama boleh. manusia. Sesama. Ini kan Mencintai sama juga. manusia. Kalau menurut saya kalau hanya ciuman kasih sayang sih sebenarnya menurut saya sih biasa ya. Yang nggak boleh itu kan French kiss. French kiss itu gimana Kang? Jauh di Prancis itu. Saya juga belum pernah. Tapi kadang-kadang juga sensor tuh kadang-kadang buat saya pribadi ya Pak, kadang-kadang tidak adil. Tidak adil kan dikarenakan masalah pakaian, masalah kecil pakaian ini terjadi nyata ya Pak di kehidupan kita gitu. Saya nggak mau tutup mata. Pakaian, saya punya teman satu, dia perempuan usianya sama dengan saya, cuman mukanya polos Pak. Dan dia bebas, dia bisa pakai baju yang V lehernya, atau dia bisa pakai rok yang di atas dengkul 10 cm gitu. Ketika saya memakai pakaian yang sama dan itu ditegur sama KPI dan saya bertanya, kenapa yang ditegur cuma saya? Kenapa pada saat itu menggunakan kostum yang sama di acara yang sama dia nggak ditegur gitu. Jadi buat kita pun ini berdasarkan apa? Betul nggak Kang? Berdasarkan Standarnya. rasa. Standarnya nggak jelas Nggak pernah gitu. ada standar Dan yang yang saya begitu. sedihkan lagi adalah kostum yang kita pakai sama persis. Tapi yang dikomplain di situ adalah nama saya. Di situ buat saya, aduh. Mungkin ada rasanya apa? beda Bu. Ya, terus sekarang kita mau berbicara mengenai rokok. Ini ya. Salah satu yang kita bicarakanlah mengenai rokok ini nih. Ada Kok beberapa, ada gambarnya ya ini ya. Tuh udah Pak. Nih, Nah, rokok ini kan disensor. Ya. Ini kan dampaknya sangat luar biasa nih ya. Karena ada anak kecil di situ. betul. Yang saya sedihkan lagi itu tadi Pak, kemarin saya lihat di TV dilarang, di blur dan sebagainya. Kenapa nggak dari orang yang di sekeliling kita dulu gitu, ditanamkan dulu bahwa memang tidak boleh merokok di dekat anak-anak. Ada hukumannya benar-benar menghukum gitu. Ini anak nggak boleh ngeliat ngerokok tapi bapaknya di rumah ngerokok. Bahkan sekarang nggak cuma bapak doang di rumah ngerokok, ibu-ibu pun merokok. Berarti di rumah ibu-ibunya kalau Tuh merokok, Pak, betul tuh Pak. ah, Memegang minuman keras dan merokok di depan anak-anak. Ini gimana? Anaknya juga megang itu. Anaknya juga dikasih pegang. Nah ini tindakan dari pemerintah atau bagian sensor dan sebagainya mana gitu loh. Jangan cuma mensensor hal-hal yang umum yang besar tapi yang seperti ini malah enggak gitu yang di depan Yang mata. sekarang ini memang tidak boleh. Beberapa peraturan daerah pun sudah melarang yang namanya rokok. Yang masalahnya itu adalah rokok itu waktu dulu masih menjadi sebuah budaya. Pak ini salah kayaknya Karput berbicaranya. Kenapa? Kayaknya itu bukan tugas KPI. Bukan. Oh. Lembaga sensor. Oke. Ya. Itu maksud saya gini, Lembaga memang sih sensor bukan ini. tugasnya maksud saya. Kita sibuk mengurusi sensor. Nah hal yang kayak gini kenapa nggak diurusin gitu loh Pak, yang nyata bukti depan mata gitu. Kan sekarang untuk tayangan yang memegang rokok, Sudah itu udah nggak boleh ada lagi. Kalau saya Pak Denny, Saya tidak mengerti dengan perkataan Bapak. Silakan. Belum ngomong. Belum ngomong. Silakan. kalau bisa gambar pisang Nggak bisa. Nah, bisa. gambar pisang. Disensor Pak Denny sama gambar es krim. Sebentar. Ini jalan pikirannya. Ntar dulu. Ronald, kamu belum tahu jalan pemikiran dia kan berbeda. Pasti di sini bertanya-tanya ya, kenapa kok es krim sama pisang harus disensor? Silakan Pak Mari Jarwo. kita lihat gambar Iya. yang berikut ini. Ini pisang nih ya. Ini kenapa harus disensor Pak? Kenapa? Gambarnya sekarang ini apa namanya terlalu konotatif Pak Denny. Astaga. Konotatif. Itu berarti kedangkalan manusia ya. Cara melihatnya. Bisa.
Saya berdoa orang kayak Pak Jarwo nggak kerja di lembaga sensor nih. Kerja di Karena pasti diguntingin Diblur banyak. semua udah. Itu untuk mencegah degadensi apa? Dekadensi moral. Dekadensi Jangan-jangan kalau Pak moral. Jarwo kerja di lembaga sensor film, Ya. film 2 jam durasi tayang 15 menit nanti. Teman-teman mahasiswa nih dari Ahmad Tamrin, menurut Anda gambar ini perlu disensor atau tidak? Tidak usah. Tidak usah menurut mereka. Coba Anda teman. berarti terbiasa makan pisang berarti. Menurut Anda teman-teman dari Tangerang, kira-kira Pak Jarwo perlu disensor nggak? Perlu. Kok saya? Oh, maksudnya gambar di sana. Gambar di sana tuh perlu disensor nggak nih? Kamu itu Tidak sembarangan aja bilang disensor. Emang mukanya aurat. Mengatasi masalah tanpa solusi. Guyonan itu kadang-kadang kan kita itu dengan bermain itu karena memperlihatkan yang namanya keakraban. Ya kayak misalnya, oh dasar lu monyong gitu. Itu adalah Tapi bentuk. kenapa monyongnya ke sini? Oh, Bapak udah maaf, ke rumah saya. maaf. Itu refleks, sorry.